Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini harus dilandasi dengan niat yang baik, sesuai dengan tuntunan syariat, serta diiringi dengan doa dan usaha yang sungguh-sungguh. Semua aktivitas, baik itu kecil atau besar, memiliki nilai spiritual dan bisa mempengaruhi keberkahan hidup kita. Salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan adalah aktivitas di dapur, seperti memasak, menyimpan makanan, serta cara kita memperlakukan makanan tersebut. Kita mungkin menganggap kegiatan di dapur hanyalah rutinitas sehari-hari yang tidak terlalu besar dampaknya. Namun dalam pandangan Islam, aktivitas di dapur, baik dalam memasak, menyimpan, maupun menyajikan makanan, memiliki keterkaitan erat dengan rezeki dan keberkahan. Segala aspek kehidupan, termasuk aktivitas di dapur, sebaiknya dilakukan sesuai dengan aturan syariat yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa pantangan yang jika dilanggar bisa berpotensi membuat rezeki menjadi syarat atau bahkan hilang berkahnya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dapur yang kotor dan tidak terawat bisa menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga, karena Allah menyukai orang yang menjaga kebersihan dan keteraturan. Kebersihan dapur juga mempengaruhi kesehatan keluarga, dan menjaga kesehatan adalah salah satu bentuk menjaga rezeki agar tidak syarat. Sahabat beriman, berikut ini 10 pantangan di dapur yang bisa menyebabkan rezeki syarat. Yang pertama adalah menyia-nyiakan makanan di dapur. Islam mengajarkan untuk tidak membuang-buang makanan. Hal ini disebabkan karena makanan adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri dan dihargai. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memungut kembali makanan yang terjatuh dan membersihkannya, sehingga tidak ada bagian makanan yang terbuang. Membuang-buang makanan dianggap sebagai bentuk ketidaksyukuran yang dapat menutup pintu rezeki. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika ada sepotong makananmu yang jatuh, pungutlah, bersihkanlah kotorannya, dan makanlah, jangan biarkan ia untuk setan." Hadis riwayat Muslim. Menyia-nyiakan makanan menunjukkan sikap kurang bersyukur atas rezeki yang diberikan. Sebagaimana dijelaskan, menyisakan makanan atau membuang makanan tanpa alasan yang sah dapat menutup pintu rezeki. Menjaga makanan agar tidak terbuang dan menghabiskannya adalah bentuk penghargaan terhadap karunia Allah. Lalu yang kedua, memasak dengan niat yang tidak baik. Niat merupakan aspek paling penting dalam Islam. Sebuah amalan bisa diterima atau tidak tergantung pada niatnya. Dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memasak dengan niat yang buruk, seperti untuk pamer, untuk menunjukkan kelebihan diri kepada orang lain, atau memasak karena terpaksa, bisa menghilangkan keberkahan dari makanan tersebut. Sebaliknya, untuk memberi makan keluarga, merawat mereka, dan menjalankan tanggung jawab akan mendatangkan keberkahan.
Niat yang buruk bisa mempengaruhi aliran rezeki, karena rezeki yang tidak diiringi dengan niat baik akan kehilangan nilai kebaikannya di sisi Allah. Yang ketiga, menyimpan makanan terlalu lama hingga membusuk. Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam mengatur kebutuhan pangan. Menyimpan makanan terlalu lama hingga busuk menunjukkan adanya ketidakbijaksanaan dalam mengelola rezeki. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang pandai mengelola hartanya. Hadis riwayat Baihaqi. Makanan yang dibiarkan membusuk tidak hanya merugikan karena mubazir, tetapi juga bisa menjadi sumber penyakit. Dalam konteks rezeki, menyimpan makanan berlebihan hingga membusuk menunjukkan kurangnya rasa syukur yang bisa mengurangi keberkahan rezeki tersebut. Kemudian yang keempat, mengambil hak orang lain. Mengambil sesuatu yang bukan hak kita dalam Islam sangatlah dilarang. Bahkan dalam hal makanan di dapur, mengambil makanan yang bukan milik kita atau tanpa izin bisa merusak hubungan keluarga dan menghilangkan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mengambil harta saudaranya tanpa kerelaan hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Mengambil hak orang lain dalam hal makanan, meskipun kecil, tetap saja dianggap perbuatan yang tidak baik. Tindakan ini dapat merusak keberkahan rezeki dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Yang kelima, mengabaikan kebersihan dapur. Kebersihan adalah bagian penting dari iman, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dapur yang bersih tidak hanya penting untuk kesehatan, tetapi juga mempengaruhi keberkahan dari makanan yang disiapkan di dalamnya. Dapur yang kotor dapat menjadi tempat berkembangnya kuman dan penyakit, yang tentu akan berdampak pada kesehatan keluarga. Islam mengajarkan bahwa keberkahan hadir dalam lingkungan yang bersih dan terjaga. Selain itu juga, ketidakpedulian terhadap kebersihan dapur bisa menjadi bentuk kemalasan yang tidak disukai dalam Islam. Dengan menjaga kebersihan dapur, kita menghormati rezeki yang telah diberikan Allah. Yang keenam, memasak sambil marah atau mengomel. Emosi yang tidak terkendali, seperti marah dan mengomel, sangat mempengaruhi kualitas pekerjaan, termasuk saat memasak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah marah." Hadis riwayat Bukhari. Memasak dengan kemarahan atau perasaan kesal tidak hanya berdampak pada kualitas makanan, tetapi juga bisa mengurangi keberkahan yang menyertainya. Emosi negatif dapat merusak suasana hati orang yang makan, dan makanan yang dihasilkan dengan hati yang tidak ikhlas bisa kehilangan kenikmatannya. Islam mengajarkan untuk bersikap tenang, sabar, dan penuh kasih sayang dalam melakukan apapun, termasuk memasak. Dengan memasak dalam keadaan hati yang bersih dan penuh cinta, rezeki pun akan lebih berkah. Yang ketujuh, bersikap kikir dalam penyediaan makanan. Kedermawanan dalam Islam sangat dianjurkan, termasuk dalam hal makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kecuali bertambah. Hadis riwayat Muslim. Bersikap pelit, terutama dalam hal makanan, menunjukkan ketidakmampuan untuk bersyukur dan berbagi dengan orang lain. Islam mengajarkan untuk berbagi makanan dengan tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan bersikap dermawan, rezeki yang kita miliki akan bertambah dan diberkahi oleh Allah. Sebaliknya, sikap kikir dan pelit akan menutup pintu rezeki dan menghilangkan berkah dari makanan yang kita miliki. Lalu yang kedelapan, membiarkan peralatan memasak kotor atau rusak.
Memelihara kebersihan dan kondisi peralatan dapur merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjaga rezeki. Dalam hadis dijelaskan, sesungguhnya Allah menyukai apabila seorang hamba mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Tabrani. Membiarkan peralatan memasak kotor atau rusak dapat mengganggu proses memasak, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas makanan. Kebersihan peralatan masak juga penting untuk menjaga makanan tetap sehat dan higienis. Dengan merawat barang-barang yang kita miliki, termasuk peralatan dapur, kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kesembilan, tidak membaca doa sebelum memasak atau makan. Islam sangat menganjurkan untuk memulai setiap aktivitas dengan doa, termasuk saat memasak dan makan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian hendak makan, maka sebutlah nama Allah, bacalah bismillah." Hadis riwayat Abu Daud. Doa adalah bentuk permohonan perlindungan dan keberkahan dari Allah. Memasak dan makan tanpa membaca doa dapat menghilangkan berkah dari aktivitas tersebut. Dengan memulai setiap pekerjaan di dapur dengan membaca basmalah, kita memohon keberkahan dan kelancaran rezeki kepada Allah. Kemudian yang ke-10, makan dengan berlebihan. Islam mengajarkan sikap moderasi dan tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk makan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap makanan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika dia harus memenuhinya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk napasnya." Hadis riwayat Tirmizi. Makan berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah, baik dalam hal kesehatan maupun dalam hal keberkahan rezeki. Orang yang makan dengan berlebihan menunjukkan kurangnya rasa syukur dan seringkali mengarah pada perilaku boros. Islam mengajarkan untuk makan secukupnya agar keberkahan tetap hadir dalam hidup kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan memahami dan menghindari pantangan-pantangan tersebut, kita dapat menjaga keberkahan di dapur dan memastikan rezeki tetap mengalir dengan lancar. Setiap langkah yang dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan ajaran Islam akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan menghindari pantangan-pantangan tersebut, insya Allah rezeki akan selalu lancar dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.